Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mantan Ketua RT RW di Kota Makassar melakukan aksi di depan kantor Balai Kota Makassar pada Senin 21 Maret. Para demonstran menggunakan PDH RT RW berwarna merah. Mereka memadati jalan di depan kantor Balai Kota. Aksi ini diwarnai pemberontakan oleh kelompok demonstran karena mereka tak mendapat solusi usai bertemu dengan perwakilan pemerintah Kota Makassar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ami. Baik, nih dapat saya sampaikan Tribunas dan Mei di studio bahwa mantan Ketua RT RW Kota Makassar melakukan aksi unjuk rasa pada Senin 21 Maret 2022 bertempat di kantor Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, aksi unjuk rasa tersebut menuntut dua hal. Yang pertama yakni mendesak pemerintah Kota Makassar untuk mencabut SK terkait penunjukan PJ Ketua RT RW Sekota Makassar dan juga mendesak pemerintah Kota Makassar untuk melangsungkan pemilihan Ketua RT RW secepat mungkin. Nah, kisruh ini memang sudah terjadi sejak 2 pekan lalu, sejak pertengahan Maret di mana Wali Kota Makassar Muhammad Hamdan Pomanto mengganti seluruh ketua RT RW Kota Makassar yang jumlahnya ada 6.000 orang, mengganti dengan penjabat baru atau PJ, penjabat ketua RT RW. Nah, belum jelas mungkin alasan pergantian ketua RT RW tersebut, namun sejauh ini Pemkot Makassar menyampaikan bahwa masa tugas dari ketua RT RW yang lama sudah habis. Berdasarkan pengakuan dari mantan ketua RT RW ini, SK atau masa tugas mereka berakhir pada 23 Maret besok. Jadi ada selang sekitar 2 pekan dari masa berakhirnya tugas mereka, kemudian langsung diganti secara tiba-tiba. Itulah yang menyebabkan kekisruhan itu terjadi. Kemudian pada saat aksi unjuk rasa di kantor Balai Kota Makassar kemarin sempat diwarnai dengan mungkin pemberontakan oleh beberapa demonstran karena mereka tidak menerima hasil diskusi atau tidak ada solusi yang diberikan pemerintah Kota Makassar setelah beberapa perwakilan mantan ketua RT RW ini bertemu dengan pihak Pemkot Makassar. Nah, mereka menilai tidak ada solusi, makanya ada aksi atau reaksi yang dilakukan oleh beberapa orang dari barisan mantan ketua RT RW tersebut untuk melakukan sebagai bentuk penolakannya terhadap kebijakan pemerintah Kota Makassar terkait adanya penunjukan PJ RT RW ini. Nah, mungkin setelah melakukan aksi di kantor Balai Kota kemarin, mereka langsung bergeser ke titik aksi lainnya yakni di kantor DPRD Kota Makassar. Nah, di tempat tersebut juga sama terjadi di Balai Kota, di kantor Balai Kota, di mana sempat terjadi keributan juga di sana, ada aksi saling timpal menimpal argumentasi dan memang PJ ketua RT, maksud saya mantan ketua RT RW ini mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut SK tersebut dan juga mendesak pemerintah agar melakukan pemilihan ketua RT RW secepat mungkin. Namun Pemkot Makassar dan juga DPRD menyampaikan bahwa pemilu raya ketua RT RW belum bisa dilaksanakan mengingat peraturan wali kota atau perwali terkait pemilihan tersebut belum rampung. Jadi ada proses dan tahapan yang perlu diselesaikan dulu oleh pemerintah Kota Makassar sebelum melakukan pemilihan ketua RT RW tersebut. Nah, yang sempat menjadi keresahan para mantan ketua RT RW ini di mana masa PJ ini tidak ditentukan oleh pemerintah Kota Makassar, tidak ada batas waktu yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar sampai kapan PJ ini menduduki jabatan sebagai ketua RT RW. Baik, Mei.
Ya baik, terima kasih Siti Aminah atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. Perkuatan zakat dan infak di Ramadan, saya akan bersama-sama Basnas untuk terus membantu Basnas untuk meningkatkan kualitas keimanan umat. Ada program saya namanya perkuatan keimanan umat. Dan salah satunya adalah berinfak sedekah. Saya jelas Ramadan dan semua jadi ulama, semua jadi ustaz. Nah, itu semua. Pak, yang RT RW tadi bagaimana Pak? Salat subuh berjamaah, kita konsolidasi PJ, jadi ada 6.000 rencana di Pantelosari, kita salat subuh berjamaah. Yang non muslim menunggu 6:30 dia masuk, kemudian saya akan berikan konsolidasi di situ. Nah sekarang mulai konsolidasi, saya sudah perintahkan 1 minggu ini kelurahan konsolidasi RT RW, kecamatan 1 minggu selesai. Kemudian tanggal 3 kita mulai konsolidasi tingkat kota, 4 kali berturut-turut subuh, jadi konsolidasi subuh namanya. Salah satu adalah bagian adalah mentraining mereka soal survei, pembuatan data untuk MKP. Pak, tadi disampaikan mau diganti itu yang mungkin yang sudah meninggal. Oh iya pasti, ini saya mau pembersihan data, yang meninggal, yang mundurkan diri, yang satu rumah 2 orang, dan begitu. Nah, yang lain alamatnya. Kita target tahun ini, minggu ini tadi. Iya, minggu ini pembersihan data itu. Nah, sudah BPM nya lagi sakit.